Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rina Rofiati, Cindy Siskawati, Siska Permata, dan juga Gita Pertiwi. Kami akan mempresentasikan materi tentang akuntansi komparatif Eropa untuk mata kuliah akuntansi internasional. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Standar dan praktik akuntansi. Akuntansi kooperatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan juga bidang akuntansi lainnya. Standar akuntansi merupakan peraturan yang mengatur pengelolaan laporan keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Jadi, standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar. IFRS dalam Uni Eropa. Laporan keuangan perusahaan tertentu Prancis dan Jerman harus disusun dengan menggunakan persyaratan akuntansi setempat karena laporan-laporan ini menggunakan dasar untuk pajak dan dividen. IFRS tidak diperbolehkan dalam laporan keuangan perusahaan pribadi yang tidak terdaftar dalam Ceko karena dianggap bahwa IFRS ini bisa terlalu rumit dan memakan biaya untuk perusahaan-perusahaan pribadi yang kecil ini. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup yang pertama, kebijakan akuntansi yang diikuti, yang kedua, penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang penting, yang ketiga, asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi. Informasi komparatif hanya dibutuhkan untuk periode terdahulu. Tidak ada persyaratan IFRS untuk menunjukkan laporan keuangan entitas perusahaan induk sebagai tambahan bagi laporan keuangan gabungan. Persyaratan IFRS juga tidak ada untuk menghasilkan laporan keuangan. Sementara patokan akuntansi dalam IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelajaran. Selanjutnya, sistem akuntansi keuangan 5 negara. Yang pertama Prancis, kedua Jerman, yang ketiga Republik Ceko, yang keempat Belanda, dan yang terakhir Inggris. Berikut untuk penjelasannya. Yang pertama ada negara Prancis. Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General Formal yang pertama pada September 1047. Plan Comptable General berisi 1. Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan. Kedua, definisi aset, utang, ekuitas, pemegang saham, pendapatan dan pengeluaran. Ketiga, aturan-aturan dan valuasi pengakuan. Yang keempat, daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku dan lainnya yang telah distandarisasikan. Kemudian yang kedua ada negara Jerman. Iklim akuntansi Jerman terus berubah semenjak akhir Perang Dunia II. Pada masa itu, akuntansi bisnis menekankan daftar akun nasional dan seksional, seperti di Prancis. Commercial Code menetapkan beragam prinsip tentang pembukaan yang rapi dan audit yang mandiri hampir tidak selamat dari perang. Dalam sebuah kejadian besar, Corporation Law tahun 1965 memindahkan sistem laporan keuangan Jerman ke arah pemikiran Inggris Amerika, tapi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Dibutuhkan lebih banyak pengungkapan, penggabungan terbatas, dan laporan manajemen perusahaan. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mulai mengeluarkan perintah penyelarasannya, di mana negara-negara anggotanya diwajibkan untuk menggabungkan diri dengan undang-undang nasionalnya. Yang ketiga ada Republik Ceko. Akuntansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali.
Seiring dengan sejarah politik negaranya, praktik dan prinsip akuntansinya digambarkan oleh negara-negara berbahasa Jerman di Eropa hingga akhir Perang Dunia Kedua. Kebutuhan administratif dan berbagai lembaga pemerintahan yang penting dipenuhi melalui fitur-fitur tertentu seperti penyeragaman daftar akun, metode akuntansi yang rinci, dan penyeragaman laporan keuangan wajib bagi semua badan usaha. Setelah tahun 1989, Ceko bergerak cepat menuju ekonomi berorientasi besar. Divisi Ceko tidak langsung terpengaruh oleh proses itu. Pada tahun 1993, Prague Stock Exchange mulai resmi berjalan. Pada tahun 1995, Republik Ceko menjadi anggota pertama pasca komunis dalam Organisation for Economic Cooperation and Development. Republik Ceko bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004. Baik, materi selanjutnya yaitu Belanda. Akuntansi Belanda memberikan beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan keuangan yang cukup bebas, tapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan sebuah negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan ke arah kewajaran penyajian. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah. Lebih lanjut lagi, orientasi kewajaran dikembangkan tanpa adanya pengaruh kuat dari bursa saham. Akuntansi Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi. Dan yang terakhir adalah Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal. Secara pragmatis merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu, secara berturut-turut, undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainnya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan nilai profesional. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti yang kita kenal saat ini. Konsep kewajaran penyajian dari hasil dan posisi keuangan atau kebenaran dan kewajaran juga berasal dari Inggris. Pemikiran akuntansi profesional dan praktiknya dikirimkan ke Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan semua berkas jajahan Inggris termasuk Hong Kong, India, Kenya, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, dan Afrika Selatan. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga materi ini bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.